Oke, selamat malam semua. Hari ini tanggal 16 April jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Video ini dibuat ya. Updatean dari Outlook yang kemarin saya posting ya. Kita bahasin dulu dari segi indeks dolar. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke fundamentalnya. Hati-hati ya, nanti malam jam 12 malam lewat 15 menit itu ada pernyataan dari Powell. Hati-hati, kalau misalkan ini nanti mengarah ke hawkish, potensial untuk indeks dolar ini akan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan dovish, bisa jadi untuk indeks dolar itu mungkin akan retest yang sebelumnya resisten pertama dari weekly 105.73 yang saat ini berubah fungsi menjadi support, mungkin akan di retest kembali sebelum harga keangkat lebih tinggi menuju 106.83. Hati-hati. Kemudian di jam 1 siang ya, ini nanti ada rilis dari Inggris ya, indeks harga konsumennya diperkirakan menurun. Ini nanti ada hubungannya dari beberapa pair yang berhubungan dengan pound sterling tentunya. Jam 4-nya itu ada zona euro, diperkirakan juga dari 2,6% turun menjadi 2,4. Kalau aktualnya itu nanti ya, dari dua data ini, GBP-nya atau indeks harga konsumen dari Inggris ini misalkan turun di bawahnya 3,1%, mungkin kita akan ngeliatin untuk salah satu contoh pair GBP USD mungkin akan kedorong ke bawah. Begitu juga dengan Euro USD, kalau aktual itu nanti turun di bawahnya 2,4%, ini juga akan kedorong untuk Euro USD, ini mungkin juga akan ke bawah. Kemudian balik lagi ke teknikal. Untuk saat ini pergerakan indeks dolar itu tertahan di level area high di minggu lalu yang berada di 106.100-an kurang lebih ya. Kita lihatin di kirinya, di sini juga ada zona rally, base rally, dan level areanya itu zona yang di blok orange itu 106.03 sampai dengan 106.12. Selama level area ini bertahan, masih ada potensial untuk indeks dolar ini mungkin akan kedorong pelan-pelan ke atas sampai nanti pernyataannya keluar dari Powell. Kalaupun mengarah ke positif atau hawkish, mungkin kita akan ngeliatin untuk indeks dolar ini menuju 106.83. Tetapi kalau dovish, potensi untuk indeks dolar ini dari segi time frame 1 mungkin akan terkoreksi 105.73 terlebih dahulu sebelum harga ini balik ke angkat ke atas. Kemudian untuk gold ya, planning untuk gold kemarin ada buy dan sell planningnya ya, tetapi saya masih netral untuk saat ini. Ini saya hapus dulu. Kemarin saya antisipasi ya, saya lebih prefer menunggu zona demand yang di bawah ini jebol, baru nanti koreksi ke atas mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell. Kita lihatin dulu, pergerakan kemarin waktu turun ini ngepres banget atau mepet banget di level area support pertama yang berada di 2324 ya, ke reject. Dan pergerakan untuk saat ini harga ini masih bertahan di level area di atasnya zona pivot weekly yang berada di 2367. Ini jujur kalau ngeliatin pergerakan kayak gini, saya ragu pivot weekly-nya itu akankah menahan pergerakan ketika turun ke bawah ini. Saya ragu. Kalau misalkan kejadian malam ini, apalagi nanti malam didukung dari pernyataan Powell itu hawkish, mungkin ini akan cepat kedorong ke bawah sampai zona demand ini break. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan dari segi teknikalnya level area 2367 ini bertahan, ini mungkin masih ada potensial menguji level area high yang berada di 2392 sebelum harga kedorong ke atas menuju level area resisten pertama weekly yang berada di 2410 kurang lebih ya. Tetapi kesimpulannya untuk malam ini saya masih antisipasi kalau misalkan pernyataan dari Fed itu nanti hawkish, potensial ini mungkin akan jebol untuk zona demand yang berada di batasan terbawah 2318. Untuk saat ini saya lebih prefer netral dulu, saya nggak ada posisi apapun di gold ya, sampai nanti pernyataan itu jelas, beres, baru mungkin saya akan pertimbangkan masuk ke market. Untuk buyer hati-hati ya, kalau misalkan kehilangan level area yang saat ini fungsinya ya support 2367, apalagi low terdekat saat ini itu berada di 2363. Kalau misalkan membuat low baru, potensial mungkin ini kita akan ngeliatin zona drop is drop atau zona supply baru, dengan syarat harga ini harus mampu bergerak membuat low baru di bawahnya 2363. Dan potensial kalau misalkan itu terjadi, mungkin gold ini akan kedorong ke bawah. Yang saya khawatirkan malam ini sampai dengan besok itu zona demand yang di blok orange ini yang saya khawatirkan jebol dan akan ngejar level area low di minggu lalu yang berada di 2303. Jadi kesimpulannya untuk gold saat ini saya lebih memilih netral dulu. Saya lebih prefer menunggu dari pernyataan dari Powell nanti malam, akankah hawkish atau dovish. Kalau misalkan nanti hawkish, mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell dengan target
sementara 2303 ini sebagai target pertama saya, meskipun saya masih ada planning target terjauh saya untuk minggu ini adalah di 2260 ya. Nanti kita lihat lebih lanjut aja pernyataannya itu seperti apa. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan saat ini itu harga sudah mampu membentuk low baru yang saya antisipasi di video yang sebelumnya ya. Ini masuk ke kategori setup planning yang kedua kalau misalkan ya sampai dengan malam ini zona yang sebelumnya support saat ini berubah fungsi menjadi resisten yang berada di 1.2475 pembulatan. Selama level area ini bertahan, kita lihatin dulu di kiri. Kiri di sini ini juga ada zona supply baru. Supply-nya itu ini gede banget. Kita perkecil dulu. Selama zona yang di blok orange ini bertahan, masih ada potensial untuk GBP USD ini akan lanjut ke bawah menuju level area kedua weekly yang berada di 1.2333. Apalagi besok kalau misalkan indeks harga konsumen yang diperkirakan akan rilis di jam 1 siang ini mengarah ke negatif, yang data sebelumnya 3,4% diperkirakan turun menjadi 3,1%. Kalau aktualnya itu nanti di bawah 3,1%, potensial untuk GBP USD ini akan cepat ke bawah menuju 1.2333. Jadi planning untuk GBP USD masih tetap ancang-ancang cari setup sell. Euro USD statusnya sama, pergerakan untuk yang kemarin itu harga sudah mampu break low yang sebelumnya, tinggal satu kondisi aja. Perhatikan di kirinya, di kiri di sini juga ada zona drop base drop, dan saat ini harga tertahan di level area tersebut. Kalau misalkan kita kasih tanda ya, zonanya ini lumayan gede, kurang lebih di sini untuk zonanya. Karena gede seperti ini, kita bisa perkecil atau ambil setengah ataupun minimal seperempat level area zonanya ya. Selama zona yang di blok hijau ini bertahan, potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah. Ingat untuk besok jam 4 euro itu juga akan rilis CPI ya, tetapi hati-hati. Planning saya adalah masih tetap cari ancang-ancang setup sell, tinggal satu kondisi aja. Di sini kalau kita lihatin dari segi time frame 1, di sini juga ada rally, base rally kecil ya. Kalau misalkan ini nanti ke break, potensial ini mungkin akan lanjut ke bawah. Tetapi dari segi time frame H1 saat ini, saat video ini dibuat, hati-hati karena ini masih belum ada konfirmasi pembalikan arah yang valid. Tetap waspada, tetap hati-hati. Batasan untuk risiko itu untuk sementara ya ini masih off, masih belum bisa digunakan, kecuali nanti kalau misalkan ya penutupan ini harga mampu tutup minimal. Kita lihatin dari kiri di sini kurang lebih ya, di candle ini yang bertumpuk dengan zona demand di bawah kecil ini. Selama malam ini harga mampu bergerak di bawahnya 1.063, potensial untuk Euro USD ini akan kedorong ke bawah sampai dengan besok saat menjelang rilis indeks harga konsumen dari zona euro ya. Jadi planningnya untuk euro USD masih tetap ancang-ancang cari setup sell. AUD USD, planning AUD USD kemarin sudah saya sampaikan ya saat video dibuat. Sebenarnya kemarin tuh langsung ancang-ancang masuk setup sell itu nggak masalah sebenarnya, karena kita lihatin dulu dari pergerakan ketika harga keangkat ke atas 0.6488. Di sini kan juga ada level area yang sebelumnya support weekly, saat ini berubah fungsi menjadi level area resisten. Kita lihatin, ini ada beberapa candle. Ketika harga bergerak ke atas, ini ke reject semua, dan konfirmasinya itu terjadi di candle yang di sini. Kurang lebih ya, candle ini konfirmasinya untuk lanjut downtrend, kemudian pergerakan di 1 jam selanjutnya ini sekali lagi harga reject lagi dari bawah ya, reject menuju ke atas, tetapi harga tidak mampu bergerak di atasnya 0.6488. Untuk teman-teman yang sudah ada entry sell kemarin yang nyimak outlook untuk AUD USD ya, hati-hati karena pergerakan saat ini sudah running sekitar kurang lebih 60-an pip ya. Untuk stop loss karena ini sudah polanya terbentuk, jadi ini stop loss bisa dimajukan minimal itu di atasnya high yang berada di 0.6492 ya, kurang lebih sedikit di atasnya nggak masalah, ruang gerak sekitar 30 pip. Tetapi kalau mau keluar sebagian posisi untuk saat ini sebenarnya sih nggak masalah, atau tunggu mendekati level area 0.6394 sebagai support kedua weekly untuk minggu ini. Planning untuk AUD USD masih jauh. Batasan maksimal untuk minggu ini masih ada di 0.6300 sebagai Bisigo Press level ya. Jadi untuk teman-teman untuk yang sudah punya posisi di AUD USD, bebas satu kondisi aja, majukan stop loss atau sekalian aja majukan di break even, sebenarnya sudah nggak masalah. Jadi ini sudah aman. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan USD CAD ini sudah terkonfirmasi ya, tetapi saat ini ketika membuat high baru yang berada di 1.3782 ya kurang lebih,
Pergerakan untuk saat ini harga masih retest kembali selama level area batasan kurang lebih ya. Yang sebelumnya resisten pertama dari weekly saat ini berubah fungsi menjadi support ya 1.3745. Kuncinya kalau malam ini harga mampu bertahan level area tersebut ya, harga tidak mampu break ke bawah, ini mungkin oke. Dengan targetnya kurang lebih di 1.3864 ini mungkin oke, tetapi hati-hati, masih ada potensial untuk USD CAD ini terkoreksi ke bawah sebelum harga keangkat ke atas. Kesimpulannya untuk USD CAD adalah planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy, tapi targetnya nggak bisa jauh-jauh dulu. 1.3864 ini sebagai TP maksimal untuk minggu ini. Kemudian USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini harga masih bermain-main di level area resisten pertama daripada weekly, kurang lebih level area 0.9123 ya. Kita lihatin dulu, low yang terjadi saat ini terdekat itu kurang lebih di kisaran 0.9106. Selama harga ini untuk USD Swiss ya tidak membentuk low baru untuk malam ini, masih ada potensial mungkin ini akan lanjut ke atas, tetapi hati-hati, high di minggu lalu itu berada di kisaran level area 0.914 ya, 0.9147 lah kurang lebih. Kalau misalkan malam ini harga mampu tutup di atasnya level area tersebut, ini mungkin akan berpotensi untuk USD Swiss ini lanjut ke atas menuju resisten kedua weekly yang berada di 0.9194 terlebih dahulu ya. Tetapi hati-hati, kuncinya adalah malam ini sampai nanti setelah selesai pernyataannya ya, kurang lebih di jam 12:15. Kalau misalkan itu nanti hawkish, ini mungkin akan cepat ke atas, tetapi kalau misalkan harga tidak mampu lewat di bawahnya 0.9106, ini mungkin oke untuk ancang-ancang cari setup pembelian dengan targetnya batasan maksimal, sementara jangan jauh-jauh di 0.9194 tentunya. Kemudian USD Yen, kemarin sudah saya sampaikan untuk USD Yen, ini saran saya adalah jangan ngambil apapun di USD JPY karena statusnya sudah on track ya. Pergerakan itu sudah melewati resisten kedua daripada weekly yang berada di 154. Saat ini berubah fungsi menjadi support tentunya. Perhatikan di kiri ketika harga ini ke reject ke bawah ya. Sebenarnya ini ada zona demand juga di level area tersebut. Tetapi zona demand-nya ini gede banget. Low-nya itu berada di 153.86, pembulatan zona yang di blok orange. Karena zona ini gede, biasanya ini saya ambil setengahnya aja kurang lebih ya. Kalau misalkan USD JPY ini mampu bergerak ke bawah selama zona demand ini bertahan, ini mungkin oke. Kalau mau ancang-ancang cari setup buy tentunya dengan targetnya resisten 3 yang berada di 15492 atau pembulatan sebagai physical price level itu berada di 155. Tetapi kalau misalkan USD JPY ini harga tidak mampu terkoreksi ke bawah mendekati level area support 154.00, saran saya adalah sebaiknya netral dulu karena statusnya adalah ini on track, sudah telat ya. Sebentar lagi ini yang saya khawatirkan ini langsung bergerak ke atas menembus level area resisten 3, batasan maksimal minggu ini kan berada di 155.38 sebelum harga drop ke bawah. Ini yang saya khawatirkan ini akan cepat. Kesimpulannya untuk USD JPY saya lebih prefer ini netral dulu ya karena udah telat. Oke, mungkin itu aja untuk update malam ini ya. Untuk teman-teman hati-hati ya, jangan overload, jangan overtrade. Gunakan jurnal untuk melatih disiplin tentunya ya, jangan barbar di market. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.